Aku pernah berharap suatu saat aku bisa bertemu dengan orang yang bisa mencintaiku apa adanya. Orang yang bisa menerima segala kekuranganku. Orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Dan jika aku telah menemukannya, maka aku akan habiskan sisa hidupku hanya untuk membahagiakannya. Sejak aku mengenal cinta, selalu kutanamkan hal itu di dalam hatiku. Bertahun-tahun aku mencari sosok seperti yang aku harapkan. Hingga saat ini, usiaku sudah mencapai 23 tahun. Aku masih belum menemukannya. Saat ini, aku masih kuliah, semester akhir. Aku lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahku hanya seorang buruh pabrik, sedangkan ibuku seorang penjual kue keliling. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini, kakak pertamaku yang seorang laki-laki telah menikah dan sudah bekerja menjadi seorang security di sebuah perusahaan. Adikku perempuan masih kuliah semester awal saat ini. Aku sebut saja namaku Ruben. Memang sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil orang tuaku telah mengajarkan aku untuk selalu berhemat. Aku hanya dituntut oleh orang tuaku untuk belajar, dan belajar. Karena itulah, sejak SD aku selalu juara kelas. Namun karena itu juga, aku menjadi seorang yang kurang bergaul, sedikit pemalu dan sangat pendiam. Karena itu juga, aku jadi jarang berteman ataupun dekat dengan seseorang, yang membuat aku belum pernah pacaran sama sekali hingga saat ini. Aku pernah beberapa kali jatuh cinta, tapi aku tidak pernah berani untuk mewujudkannya. Selama ini, aku hanya bisa mencintai dalam diam, mengagumi dalam sepi, dan membayangkannya dalam khayalanku. Sampai akhirnya aku bertemu Mas Arifin, seorang laki-laki yang merupakan asisten dosen pembimbingku. Mas Arifin saat ini sedang kuliah untuk mendapatkan gelar S2-nya. Usianya sekitar 26 tahun saat ini. Selain sebagai asisten dosen, Mas Arifin juga punya usaha sendiri. Dia seorang desain grafis. Hasil-hasil karyanya itu ia jual secara online. Mas Arifin tinggal sendiri di kota ini. Ia menyewa sebuah apartemen. Dia belum menikah. Padahal Mas Arifin memiliki wajah yang cukup tampan. Hidungnya mancung dengan belahan tipis di tengah dagunya. Rahangnya kokoh dengan tatapan mata yang berbinar. Postur tubuhnya juga sangat atletis, dengan tinggi hampir 180 cm. Otot lengan dan dadanya terlihat sangat gagah, terutama ketika ia hanya memakai kaos oblong. Aku dan Mas Arifin jadi kenal dan dekat, karena ia sering membantuku menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan dosen pembimbingku. Mas Arifin memang baik orangnya, dan karena itu juga aku menyukainya. Kedekatan kami kian lama membuat aku kian mengaguminya. Hingga akhirnya aku menyadari kalau aku telah jatuh cinta padanya. Namun seperti biasa, aku hanya bisa memendam semua itu. Aku hanya bisa menghayalkan Mas Arifin dalam angan paling indahku. Hampir setahun aku mengenal dan mengagumi Mas Arifin diam-diam. Hingga akhirnya aku pun lulus kuliah dan berhasil meraih gelar sarjanaku dengan baik. Makasih ya Mas Arifin, ucapku. Beberapa hari setelah aku di wisuda,
Aku sengaja mengajak Mas Arifin untuk bertemu di sebuah kafe. Aku beranikan diri untuk mengundangnya dengan alasan sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah sangat banyak membantu selama proses kelulusanku. Di luar dugaanku, Mas Arifin ternyata bersedia untuk datang. "Makasih untuk apa nih?" tanya Mas Arifin dengan nada riangnya. "Untuk semuanya, Mas," jawabku menahan gugup. Aku memang selalu merasa gugup saat berbicara berdua dengan Mas Arifin. "Salah satunya?" tanya Mas Arifin lagi. "Salah satunya ya karena Mas Arifin bersedia memenuhi undanganku untuk datang ke sini," balasku ringan. "Ah, kamu bisa aja, Ben. Justru seharusnya aku yang terima kasih sama kamu. Kamu udah sudi ngundang aku ke sini. Aku jadi dapat makan gratis kan?" balas Mas Arifin dengan nada candanya. Aku beranikan diri untuk menatap wajah tampan Mas Arifin beberapa saat. Sebenarnya, aku berterima kasih pada Mas Arifin karena telah banyak membantu aku selama ini, hingga aku bisa menyelesaikan kuliahku dengan baik, ucapku kemudian. "Kamu gak usah berterima kasih untuk hal itu padaku. Aku melakukannya dengan tulus kok. Lagi pula, aku hanya sekedar memberi saran. Selebihnya, kan kamu juga yang menyelesaikannya," balas Mas Arifin. "Tapi kalau bukan karena bantuan Mas Arifin, aku belum tentu bisa menyelesaikannya secepat ini," ucapku lagi. "Ah, sudahlah, lupakan saja. Yang penting saat ini kamu sudah lulus kuliah," balas Mas Arifin. "Lalu apa sekarang rencanamu ke depannya?" lanjut Mas Arifin bertanya. Aku menggeleng ringan. "Entahlah, Mas. Aku sudah coba mengirim lamaran kerja ke beberapa tempat," ucapku pelan. "Bagaimana kalau untuk sementara kamu kerja sama aku aja dulu? Ya, buat nambah-nambah pengalaman lah sebelum kamu mendapatkan panggilan kerja," ucap Mas Arifin menawarkan. "Mas Arifin serius?" tanyaku setengah tak percaya. "Iya, saya serius. Kebetulan usahaku saat ini sudah cukup berkembang. Jadi aku butuh bantuan untuk mengerjakan beberapa hal," jawab Mas Arifin terdengar serius. "Saya mau, Mas. Daripada nganggur gak jelas seperti ini kan," ucapku akhirnya. Dan sejak saat itulah aku pun semakin dekat dengan Mas Arifin. Hampir setiap hari aku ke apartemennya untuk membantunya bekerja. Aku memang sedikit menguasai ilmu desain grafis yang cukup membantuku untuk bekerja dengan Mas Arifin. Mas Arifin juga cukup puas dengan hasil kerjaku. "Kenapa Mas Arifin belum nikah?" tanyaku suatu hari di apartemennya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" balas Mas Arifin balik bertanya. "Nggak kenapa-kenapa sih, hanya sekedar ingin tahu aja," balasku. "Kan sekarang usia Mas Arifin sudah lebih dari 27 tahun. Mas juga sudah punya penghasilan yang lumayan, dan sebentar lagi bakal dapat gelar S2-nya, lanjutku. Aku sekarang memang cukup berani berbicara panjang lebar dengan Mas Arifin, mengingat kami memang sudah cukup dekat. "Kamu yakin mau tahu kenapa aku belum nikah?" tanya Mas Arifin kemudian, setelah ia terdiam beberapa saat. "Kalau Mas Arifin mau cerita sih," balasku. "Tapi kamu bisa jaga rahasia kan, Ben?" ucap Mas Arifin pelan. "Mas tenang aja. Selain Mas Arifin, aku mana punya teman lain. Jadi rahasia Mas aman sama saya," jawabku penuh keyakinan. "Kamu janji ya nggak bakal ceritakan hal ini pada siapapun?"
ucap Mas Arifin lagi. Iya, saya janji mas, balasku mantap. Mas Arifin menarik napas panjang beberapa kali kemudian menghempaskannya dengan berat. Sebenarnya aku ini seorang gay Ben. Suara Mas Arifin cukup bergetar. Suara itu sangat pelan, namun aku mampu mendengarnya dengan baik. Ucapan itu membuat aku tercekat beberapa saat. Aku hampir tidak percaya kalau Mas Arifin akan berkata seperti itu. Mas Arifin serius? Tanyaku dengan nada ragu. Iya, saya serius Ben. Itulah saya yang sebenarnya. Itulah kenapa sampai saat ini aku belum berencana untuk menikah. Karena aku memang tidak punya ketertarikan pada perempuan. Jelas Mas Arifin lagi. Aku terdiam kembali. Pikiranku jadi campur aduk. Aku merasa senang mengetahui kalau Mas Arifin adalah penyuka sesama jenis. Itu artinya aku jadi punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi apa mungkin Mas Arifin yang gagah dan tampan itu bisa suka sama saya? Apa Mas Arifin mau punya pacar seperti saya ini? Berbagai pertanyaan menghantui pikiranku tiba-tiba. Namun terlepas dari semua pertanyaan itu, jujur saja aku memang merasa sedikit lega mengetahui semua itu. Aku merasa punya harapan untuk bisa memiliki cinta Mas Arifin. Kamu jijik ya mendengarnya? Tanya Mas Arifin tiba-tiba melihat keterdiamanku. Ah, enggak kok mas, biasa aja. Aku justru kagum dengan kejujuran Mas Arifin. Balasku apa adanya. Lalu bagaimana dengan kamu Ben? Apa kamu sudah punya pacar sekarang? Tanya Mas Arifin kemudian. Aku nggak punya pacar mas. Jawabku jujur. Kenapa? Tanya Mas Arifin lagi. Aku terdiam kembali, bingung harus menjawab apa. Haruskah aku jujur kepada Mas Arifin seperti yang dilakukannya? Atau tetap kupendam saja semua ini? Tapi sampai kapan aku akan mampu menyimpan semua rahasia dalam hidupku? Apalagi perasaanku kepada Mas Arifin kian hari kian membesar. Sanggupkah aku terus menyimpannya? Rasanya semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di benakku saat ini. Kenapa kamu diam, Ben? Tanya Mas Arifin yang membuatku sedikit kaget. Aku belum pernah pacaran, Mas. Ucapku tanpa sadar. Kenapa? Tanya Mas Arifin lagi. Karena aku sebenarnya juga sama dengan Mas Arifin. Jawabku terbata. Maksud kamu juga seorang gay? Tanya Mas Arifin menebak. Iya mas, jawabku lemah. Pantas, ucap Mas Arifin spontan. Pantas, kenapa mas? Tanyaku. Ya pantas, kamu gak pernah pacaran. Balas Mas Arifin. Emangnya Mas Arifin juga gak pernah pacaran? Tanyaku lagi. Aku pernah pacaran, beberapa kali malah. Jawab Mas Arifin. Dengan cowok? Tanyaku ragu. Ya dengan cowok lah Ben. Aku kan sudah bilang kalau aku gak suka cewek. Jadi aku pacarannya ya sama cowok. Balas Mas Arifin. Apa sekarang Mas Arifin masih punya pacar? Tanyaku ingin tahu. Itu dia masalahnya Ben. Aku sendiri tidak yakin apa aku masih punya pacar atau sudah tidak punya pacar lagi.
balas Mas Arifin. Maksudnya, Mas? Tanyaku dengan nada heran. Malam itu Mas Arifin pun mulai menceritakan kisah hidupnya padaku. Aku pun siap sedia mendengarkan kisah Mas Arifin. Aku benar-benar ingin tahu kenapa laki-laki segagah dan setampan Mas Arifin bisa menjadi seorang gay. Dan beginilah cerita Mas Arifin padaku. Namaku Arifin. Aku anak kelima dari 6 bersaudara. 5 dari kami bersaudara adalah laki-laki. Hanya adik bungsuku yang seorang perempuan. Ayahku seorang petani di kampung. Demikian juga ibuku. Kami sekeluarga memang tinggal di kampung. Namun sejak lulus SMA, aku pun memutuskan untuk merantau ke kota untuk kuliah dan juga sambil bekerja. Ayah dan ibuku memang tidak mampu membiayai aku kuliah. Semua kakak-kakakku juga tidak ada yang kuliah. Bahkan kakak tertuaku hanya lulusan SD. Tapi aku tidak ingin mengikuti jejak kakak-kakakku yang tidak bersekolah dan menikah dini. Semua kakak-kakakku hanya bekerja di kampung. Ada yang jadi petani dan ada juga yang hanya menjadi buruh. Sejak kecil, aku memang terkenal sebagai anak yang pintar. Aku selalu juara kelas. Karena itu, aku tidak ingin menyia-nyiakan kepintaranku tersebut. Aku pun meminta restu kepada orang tuaku untuk pergi ke kota mencari pekerjaan dan juga untuk kuliah. Awalnya, semua terasa berat bagiku, karena aku tidak punya kenalan di kota. Tapi dengan tekadku yang kuat, aku akhirnya berhasil menyelesaikan kuliahku sambil tetap bekerja. Aku pun kemudian melanjutkan kuliah untuk meraih gelar S2ku. Aku benar-benar melakukan semuanya sendiri. Berbagai pekerjaan pernah aku jalani selama aku tinggal di kota. Namun aku tidak pernah menyerah, meskipun aku hanya sendirian di kota ini. Dan untuk urusan cinta, aku memang sedikit kurang beruntung. Bukan karena aku tak laku, tapi karena aku memang punya selera yang berbeda dari laki-laki pada umumnya. Aku lebih punya ketertarikan pada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan sebagaimana seharusnya. Namun, hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Ada kisah pilu yang aku alami hingga aku punya selera yang berbeda. Kisah pilu itu terjadi pada saat aku pertama kali datang ke kota. Saat itu aku masih sangat muda. Aku baru saja lulus SMA. Seorang laki-laki paruh baya saat itu, namanya Mas Doni, menjanjikan aku sebuah pekerjaan. Karena aku memang butuh pekerjaan, aku pun menuruti saja setiap perkataan laki-laki tersebut. Tapi ternyata Mas Doni hanya memanfaatkanku. Ia berjanji akan memberikan aku pekerjaan dengan syarat aku harus bersedia melayaninya untuk memenuhi hasratnya yang menyimpang. Aku ingin menolak waktu itu, tapi demi mendapatkan pekerjaan, aku pun mencoba mengikuti keinginan laki-laki bejat itu. Hampir sebulan aku tinggal berdua bersama Mas Doni, dan hampir setiap malam aku harus memenuhi hasratnya. Namun Mas Doni tak kunjung memberikan aku pekerjaan. Setiap kali aku mempertanyakan tentang pekerjaan yang dijanjikannya, ia selalu memberikan aku harapan dan minta aku untuk tetap sabar menunggu. Aku mencoba menunggu awalnya, namun lama-kelamaan aku mulai curiga kalau Mas Doni hanya sekedar memberi janji padaku. Ia hanya menginginkan tubuhku. Ia hanya memanfaatkanku.
padahal ia sebenarnya tidak punya pekerjaan apa-apa untukku selain melayaninya. Menyadari hal tersebut, aku pun berinisiatif untuk melarikan diri. Aku ingin pergi dari kehidupan Mas Doni. Aku tak ingin selamanya terkurung dalam janji-janji laki-laki itu. Dan aku pun akhirnya benar-benar kabur dari rumah Mas Doni. Aku berhasil kabur dan mulai mencari pekerjaan dengan caraku. Aku memang berhasil mendapatkan pekerjaan dan juga aku pun kemudian bisa kuliah. Tapi ada satu hal yang tersisa dari kejadianku dengan Mas Doni, yakni seleraku terhadap perempuan. Dulu aku selalu mengagumi sosok perempuan. Aku bahkan pernah pacaran dengan perempuan ketika SMA. Tapi sejak kejadian yang aku alami bersama Mas Doni, aku tiba-tiba saja lebih sering memikirkan sosok seorang laki-laki dalam hidupku. Semakin lama, hal tersebut semakin besar aku rasakan. Aku merasa tersiksa dengan semua itu. Bayangan aku melakukan hal tersebut bersama Mas Doni masih sering melintas dalam pikiranku. Dan aku juga sering menghayalkan hal tersebut. Bahkan aku menghayalkannya dengan beberapa orang laki-laki yang aku kenal. Untuk menutupi hal tersebut, aku pernah mencoba pacaran dengan perempuan, teman kampusku. Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa terhadap pacar perempuanku tersebut. Aku justru semakin sering memikirkan laki-laki dalam hidupku. Karena sudah tidak mampu lagi menahan perasaanku, aku pun memutuskan pacar perempuanku dan mencoba berselancar di dunia maya. Aku mencoba mencari laki-laki yang punya selera yang sama denganku. Sampai akhirnya aku bertemu Dito, seorang pemuda tampan yang waktu itu bekerja di sebuah minimarket. Dito lebih muda 1 tahun dariku, namun ia sudah cukup berpengalaman dalam dunia gay. Karena merasa sama-sama tertarik, aku dan Dito pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara, tentu saja secara diam-diam. Sejak pacaran dengan Dito, aku pun seolah telah menemukan apa yang aku cari. Aku merasa kalau saat itu, aku telah menjadi diriku sendiri, diriku yang sebenarnya. Aku sangat menikmati dunia itu. Bersama Dito, aku merasakan kebahagiaan. Hidupku terasa lengkap dan indah. Namun hubungan kami hanya bertahan lebih kurang 2 tahun. Karena setelah hampir 2 tahun hubungan kami, Dito tiba-tiba menghilang. Dito seperti sengaja menghindariku. Aku tak pernah tahu apa alasannya. Mungkin ia merasa bosan atau ia telah menemukan laki-laki lain. Aku tak pernah mendapatkan jawabannya. Namun yang pasti, sejak saat itu aku tak lagi pernah bertemu dengan Dito. Aku pun belajar untuk melupakan Dito dan mencoba menjalani kehidupanku lagi meski tanpa Dito. Setahun kesendirianku, aku pun kemudian bertemu dengan Arya, seorang laki-laki paruh baya yang saat itu sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi aku dan Arya saling tertarik. Kami pun menjalin hubungan asmara. Namun hubunganku dengan Arya tidak bertahan lama karena aku tidak bisa berbagi Arya dengan istrinya. Aku selalu merasa cemburu setiap kali Arya harus pulang ke rumah istrinya. Padahal dari awal perjanjian kami memang seperti itu. Namun karena aku terlalu mencintai Arya, aku pun memberikannya pilihan antara bertahan denganku tapi ia harus menceraikan istrinya, atau tetap hidup bersama istrinya dan melepaskanku.
Arya jelas saja lebih memilih istrinya. Selain karena ia lebih dulu bersama istrinya dibanding aku, juga karena sudah jelas sekali hubungannya denganku tidak akan bertahan lama. Aku pun akhirnya harus melepaskan Arya, meskipun hatiku sakit karenanya. Tapi aku tidak ingin menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri, karena hal itu sangat menyiksaku. Aku pun kembali dengan kesendirianku. Aku lebih fokus pada kuliah dan pekerjaanku. Sampai kemudian aku pun lulus kuliah. Aku kemudian mengajukan diri untuk menjadi seorang asisten dosen, sambil tetap menjalankan usaha desain grafis onlineku. Dan saat itulah aku bertemu Mas Angga. Dia seorang dosen dan juga seorang duda. Mas Angga memintaku untuk menjadi asisten dosennya. Aku setuju dengan syarat aku diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2-ku. Aku dan Mas Angga pun menjadi dekat. Aku jadi tahu semuanya tentang Mas Angga. Istri Mas Angga meninggal beberapa tahun yang lalu dengan meninggalkan seorang putri dan juga seorang putra. Putrinya sudah berusia 16 tahun, sedangkan putranya sudah berusia 12 tahun. Mas Angga memang sudah berusia 42 tahun waktu itu. Namun, raut ketampanannya masih terlihat jelas. Sisa-sisa kegagahannya masih terlihat, meski sekarang tubuhnya sedikit gempal. Mendengar semua kisah hidup Mas Angga dan juga karena ketampanan dan kegagahannya, aku pun mulai jatuh hati padanya. Karena sudah merasa sangat dekat, aku pun nekat mengungkapkan perasaanku padanya. Dan di luar dugaanku, Mas Angga ternyata bersedia menerima cintaku. Katanya semenjak istrinya meninggal, ia selalu merasa kesepian, dan kehadiranku telah mampu mengusir setiap kesepian itu. Aku dan Mas Angga pun menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Meskipun di mata orang-orang, termasuk di mata anak-anak Mas Angga, hubungan kami hanyalah hubungan seorang dosen dengan asistennya. Kami sering menghabiskan waktu berdua. Kami sangat menikmati kebersamaan kami. Aku pun merasa sangat bahagia dengan semua itu. Namun kebahagiaanku tidak berlangsung lama, karena setahun kemudian, keluarga Mas Angga meminta Mas Angga untuk segera menikah lagi. Mereka bahkan sudah menyiapkan jodoh untuk Mas Angga. Mas Angga tak kuasa menolak, karena hal itu juga menjadi permintaan dari anak-anaknya. Biar bagaimanapun, anak-anak Mas Angga butuh sosok seorang ibu dalam hidup mereka. Aku merasa patah mendengar hal tersebut. Namun Mas Angga berjanji akan tetap menjalin hubungan denganku meskipun ia sudah menikah nantinya. Aku yang sudah pernah mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah menikah merasa sangat tidak siap untuk mengulangi hal itu lagi. Aku pun menjadi dilema. Di satu sisi, aku sangat mencintai Mas Angga. Namun di sisi lain, aku tak siap berbagi dirinya dengan siapapun. Dan itulah penjelasanku tentang jawabanku padamu, Ben. Tentang jawabanku yang aku tidak tahu apa aku masih punya pacar atau sudah tidak punya pacar lagi. Ucap Mas Arifin mengakhiri ceritanya. Jadi, apa sekarang Mas Angga itu sudah menikah? Tanyaku penasaran.
Dia masih menunggu persetujuanku, Ben. Namun, aku belum bisa memberi kepastian. Aku masih dilema. Aku tak mungkin mencegah Mas Angga untuk menikah, karena itu demi kebahagiaan anak-anaknya. Tapi, aku juga tidak bisa merelakannya hidup bersama orang lain. Jelas Mas Arifin pilu. Tapi bukannya Mas Angga itu berjanji akan tetap bersama Mas Arifin meskipun ia sudah menikah nantinya? Ucapku lagi. Iya, tapi aku yang tidak bisa berbagi dirinya dengan orang lain. Seperti yang aku ceritakan, kalau aku pernah mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki beristri, dan rasanya itu menyakitkan bagiku. Karena itu, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Jelas Mas Arifin. Mungkin memang sudah saatnya Mas Arifin untuk merelakan Mas Angga menikah lagi. Ucapku tanpa sadar. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya Mas Arifin. Karena menurutku itu adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Dan karena mungkin setelah itu Mas Arifin akan bisa menemukan penggantinya. Balasku sedikit bergetar. Tak mudah bagiku untuk melepaskan Mas Angga, dan aku tidak akan mudah untuk menemukan penggantinya. Ucap Mas Arifin kemudian. Hari-hari terus berlalu. Aku dan Mas Arifin semakin dekat dan akrab. Kami juga sudah saling terbuka satu sama lain tentang siapa kami sebenarnya. Meskipun hingga saat ini aku masih belum berani untuk jujur kepada Mas Arifin tentang perasaanku padanya. Aku tidak berani untuk jujur, bukan saja karena aku takut Mas Arifin akan menolakku, tapi juga karena Mas Arifin saat ini masih berstatus pacar orang. Walaupun hubungan Mas Arifin dan Mas Angga, pacarnya itu, sedang dalam masalah. Namun aku tidak mungkin selamanya memendam perasaanku pada Mas Arifin. Apalagi saat ini kami semakin sering menghabiskan waktu berdua. Jadi sekarang gimana hubungan Mas Arifin dengan Mas Angga? Tanyaku suatu hari di apartemennya. Ya, begitulah Ben. Belum ada kejelasan. Tapi sepertinya Mas Angga tetap akan harus menikah. Aku tak bisa mencegahnya lagi. Balas Mas Arifin dengan nada lirih. Mungkin memang harus seperti itu, Mas. Lagi pula, meskipun Mas Angga akhirnya menikah, kalian kan tetap bisa berhubungan. Ucapku pelan. Iya sih, tapi seperti yang selalu aku katakan, aku tak bisa menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri. Namun untuk saat ini, mungkin aku akan mencobanya lagi, karena aku belum siap berpisah dari Mas Angga. Balas Mas Arifin lagi. Aku merasa kecewa sebenarnya mendengar semua itu. Aku berharapnya sih Mas Arifin bisa berpisah dari Mas Angga, karena dengan begitu aku jadi punya kesempatan untuk mendapatkannya. Aku merasa tersiksa dengan perasaanku pada Mas Arifin. Dia berada sangat dekat denganku, namun aku tidak bisa menggapainya. Aku hanya bisa menghayalkannya setiap malam, berharap suatu saat kelak kami bisa menjalin hubungan cinta. Cinta. Tak bolehkah aku memilikinya? Mengapa cinta begitu menyiksa perasaanku? Cinta yang begitu termasyhur, mengapa harus begitu menyakitkan bagiku? Tak adakah sedikit celah di hati Mas Arifin untuk bisa menerima kehadiranku? Dan pada akhirnya, aku pun menyerah.
Aku diterima kerja di salah satu perusahaan IT, Mas. Jadi mulai besok aku sudah tidak bekerja bersama Mas Arifin lagi, ucapku pada Mas Arifin suatu sore. Iya, nggak apa-apa Ben. Memang sudah saatnya kamu mendapatkan pekerjaan yang layak, balas Mas Arifin ringan. Makasih ya Mas, sudah memberikan aku kesempatan untuk bekerja bersama Mas Arifin selama ini. Sudah sangat banyak pengalaman yang aku dapat selama bekerja di sini. Dan aku juga minta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik buat Mas Arifin. Ucapku lagi. Ah, kamu ngomong apa sih Ben? Aku yang harusnya terima kasih sama kamu. Kamu sudah sangat banyak membantu pekerjaan saya. Saya juga yang harusnya minta maaf karena sudah merepotkan kamu. Saya juga tidak bisa memberi kamu gaji yang layak, balas Mas Arifin kemudian. Sebenarnya aku merasa berat harus berhenti bekerja dengan Mas Arifin. Tapi tawaran kerja dari perusahaan IT yang aku dapat memang sangat menjanjikan. Dan itu adalah impianku sejak lama. Lagi pula, jika aku terus bekerja bersama Mas Arifin, aku takut aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Dan hal itu jelas akan merusak keakraban kami selama ini. Sebelum aku pergi, ada satu hal yang ingin aku utarakan pada Mas Arifin. Ucapku selanjutnya. Apa? Tanya Mas Arifin singkat. Sebenarnya aku suka sama Mas Arifin sudah sejak lama. Ucapku dengan suara terbata. Mas Arifin menatapku tajam, namun ia tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi ucapanku barusan. Sudah sejak lama juga aku ingin mengatakan ini pada Mas Arifin, tapi aku takut. Aku tidak pernah punya keberanian untuk mengungkapkannya. Aku berucap lagi. Aku memang sudah bertekad untuk mengatakan semuanya pada Mas Arifin sebelum aku benar-benar pergi dari kehidupannya. Saat aku tahu kalau Mas Arifin juga seorang gay, aku merasa punya harapan untuk bisa memiliki Mas Arifin. Namun ketika aku tahu kalau Mas Arifin masih punya hubungan dengan Mas Angga, seperti yang Mas Arifin ceritakan, aku kembali mengubur harapanku itu. Lanjutku lagi. Aku mengatakan ini semua bukan karena aku berharap Mas Arifin akan membalas perasaanku, karena hal itu jelas tidak mungkin saat ini. Tapi aku mengatakan ini hanya agar Mas Arifin tahu bahwa aku mencintai Mas Arifin, dan bahwa masih ada seseorang yang mengharapkan Mas Arifin dengan tulus. Ucapku lagi melanjutkan. Maafkan aku Ben, pelan suara Mas Arifin berucap. Aku hanya mengangguk ringan, meskipun aku tidak tahu pasti entah bagian mana yang membuat Mas Arifin harus minta maaf. Namun yang pasti, setelah berpamitan aku pun segera pergi meninggalkan apartemen Mas Arifin sore itu. Begitu banyak kenangan sebenarnya di apartemen sederhana tersebut. Namun aku harus bisa melupakannya. Karena setelah ini dan selanjutnya, Mas Arifin hanya akan menjadi cerita yang akan segera berlalu. Aku pun mulai menjalani kehidupan baruku. Meskipun sebenarnya tidak banyak yang berubah dari rutinitas yang aku lakukan. Semuanya masih terasa sama. Hanya saja sekarang, aku sudah bekerja di kantor yang cukup elit, meskipun aku masih menjadi staf di sana. Selain hal itu, semuanya masih tetap sama bagiku. Aku masih sering memikirkan Mas Arifin. Aku masih belum bisa melupakannya. Meski aku telah melakukan banyak cara untuk bisa menghapus bayangan wajah tampannya itu, tapi tetap saja senyum tulusnya itu terus menghantui setiap khayalanku.
Di kantor baruku, aku pun mulai berkenalan dengan beberapa orang rekan kerja baruku. Salah satunya adalah Mas Danang. Dia rekan kerja seniorku. Mas Danang orangnya cukup baik. Dia juga dengan sabar membimbingku dalam pekerjaan. Mas Danang sudah cukup berumur. Dia juga sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Mas Danang tidak terlalu tampan, namun postur tubuhnya cukup atletis dan kekar. Kadang-kadang aku juga sering menghayalkannya. Hal itu aku lakukan bukan karena aku benar-benar tertarik padanya, tapi karena aku ingin mengalihkan perasaanku yang masih saja memikirkan Mas Arifin. Aku berharap dengan memikirkan laki-laki lain selain Mas Arifin, aku bisa segera melupakannya. Tapi sepertinya hal itu terasa sia-sia bagiku, karena semakin aku coba melupakan Mas Arifin, semakin aku tersiksa karenanya. Melamun lagi, Ben. Suara Mas Danang mengagetkanku tiba-tiba. Ah, enggak kok Mas. Jawabku sedikit berdusta. Ya udah, mari kita makan siang. Ajak Mas Danang selanjutnya, karena memang sudah waktunya jam istirahat siang. Aku pun segera bangkit dari tempat dudukku dan mengikuti langkah Mas Danang keluar dari ruangan kerja kami. Seperti biasa, kami pun segera menuju kantin yang berada di lantai dasar gedung tersebut. Aku dan Mas Danang memang sudah cukup dekat. Kami juga sering makan bersama. "Kamu kenapa belum menikah, Ben?" tanya Mas Danang. Aku hanya diam, tak berniat untuk menjawab pertanyaan basa-basi tersebut. "Kamu sebaiknya segera nikah, Ben, agar kamu gak sering melamun lagi," ucap Mas Danang lagi. "Sebenarnya apa sih yang sering kamu lamunkan, Ben?" tanya Mas Danang melanjutkan ucapannya, melihat aku yang hanya terdiam. "Aku melamunkan Mas Danang," jawabku dengan sengaja bernada canda. "Ah, kamu bisa aja, Ben. Tapi kalau memang benar kamu melamunkan saya malah senang," balas Mas Danang sambil sedikit tersenyum. "Mas Danang serius?" tanyaku benar-benar ingin tahu. "Iya, saya serius. Aku juga kadang-kadang sering memikirkan kamu, Ben," balas Mas Danang. "Tapi kan Mas Danang udah punya istri dan anak," tanyaku sedikit ragu. "Emangnya nggak boleh ya laki-laki yang sudah punya istri dan anak memikirkan laki-laki juga?" tanya Mas Danang lagi. "Ya boleh aja sih, tapi itu kan berarti kalau Mas Danang juga punya selera terhadap laki-laki," balasku. "Sebenarnya dari dulu aku juga punya selera terhadap laki-laki, tapi karena keadaan dan kodrat, aku pun terpaksa harus menikah, meskipun aku sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut," ucap Mas Danang terdengar jujur. "Jadi kalau seandainya aku suka sama Mas Danang, apa Mas Danang mau?" tanyaku dengan suara tertekan. "Aku sih mau aja, Ben. Lagi pula sudah lama aku tidak pernah dekat dengan laki-laki. Tapi kamunya mau nggak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah menikah?" balas Mas Arifin dengan nada tanya. "Itu dia masalahnya, Mas. Aku tidak suka menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri," ungkapku jujur. Untuk kali ini, Mas Danang pun terdiam. Sepertinya ia cukup merasa kecewa mendengar kalimatku barusan. Tapi, kalau untuk Mas Danang, sepertinya aku punya pertimbangan sendiri. Namun untuk saat ini, aku masih harus memikirkannya lebih dalam lagi, ucapku kemudian. Bukan sekedar untuk menyenangkan hati Mas Danang, tapi juga sebenarnya aku memang harus mempertimbangkan hal tersebut, karena aku tidak ingin selamanya hidup dalam bayang-bayangku tentang Mas Arifin. "Aku kangen kamu, Ben,"
Begitu ucap Mas Arifin memulai pembicaraan kami sore itu. Ya, setelah hampir 3 bulan kami tidak bertemu, tiba-tiba Mas Arifin meminta aku untuk datang ke apartemennya. Dan sore itu, sepulang kerja, aku pun mampir di apartemen Mas Arifin. Aku juga kangen sama Mas Arifin, balasku jujur. Apa rasa cintamu padaku masih ada sampai saat ini untukku, Ben? Tanya Mas Arifin kemudian. Kenapa Mas Arifin mempertanyakan hal tersebut? Tanyaku balik. Aku sudah memikirkan semuanya, Ben. Aku akhirnya membiarkan Mas Angga untuk menikah. Dan kami pun sepakat untuk saling melepaskan. Kami sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dan dalam kesendirianku itulah akhirnya aku sadar bahwa aku sebenarnya juga menyukai kamu, Ben. Ucap Mas Arifin membalas. Aku juga menyayangi kamu, Ben. Namun selama ini hatiku tertutup karena selalu memikirkan hubunganku dengan Mas Angga. Aku selalu mengabaikan kehadiran kamu karena selalu memikirkan Mas Angga. Dan ketika akhirnya Mas Angga benar-benar pergi, aku baru menyadari semua itu. Lanjut Mas Arifin lagi. Aku masih terdiam, mencoba mencerna setiap kalimat yang diucapkan Mas Arifin barusan. Hatiku tiba-tiba saja menjadi dilema. Kenapa Mas Arifin baru datang sekarang? Saat aku mulai membuka hatiku untuk kehadiran laki-laki lain, untuk Mas Danang. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi ya, Ben? Tanya Mas Arifin dengan nada pilu. Aku menatap Mas Arifin, memandanginya dengan penuh perasaan, untuk sekedar memastikan perasaanku padanya saat ini. Aku memang masih sangat mencintai Mas Arifin. Aku tak bisa memungkiri hal tersebut. Tapi aku sudah terlanjur memberi harapan kepada Mas Danang. Aku tak ingin mengecewakan laki-laki baik itu. Jawab aku, Ben. Aku butuh kepastian. Suara Mas Arifin cukup mengagetkanku. Aku sebenarnya masih sangat mencintai Mas Arifin. Tapi aku butuh waktu, Mas. Ucapku akhirnya. Butuh waktu untuk apa? Tanya Mas Arifin. Entahlah, Mas. Aku hanya merasa belum siap menerima semua kenyataan ini. Aku sudah terlanjur mencoba mengubur harapanku tentang Mas Arifin. Dan saat aku hampir bisa melakukannya, Mas Arifin datang. Aku merasa belum siap. Ucapku tak menentu. Tapi kamu masih mencintaiku kan, Ben? Tanya Mas Arifin dengan nada ragu. Iya, Mas. Aku masih mencintai Mas Arifin. Jawabku jujur. Lalu apalagi yang kamu pikirkan? Tanya Mas Arifin lagi. Aku terdiam kembali. Aku tidak mungkin menceritakan tentang Mas Danang pada Mas Arifin. Namun, aku juga tidak mungkin menolak kesempatan untuk bisa bersama Mas Arifin. Mungkin memang lebih baik aku menerima kehadiran Mas Arifin yang memang sudah sangat lama aku nantikan. Dan tentang Mas Danang, aku pasti bisa memberi pengertian padanya. Lagi pula, aku juga tidak menjanjikan apa-apa pada Mas Danang. Dan lagi pula, bukankah Mas Danang juga sudah punya istri dan anak? Dan lagi pula, aku juga sebenarnya tidak terlalu tertarik padanya. Aku mau, Mas, tapi aku harap Mas Arifin jangan pernah meninggalkan aku selamanya. Ucapku akhirnya yang membuat Mas Arifin tersenyum senang. Aku janji, Ben, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ucap Mas Arifin yakin. Dan aku pun merebahkan tubuhku di dada bidang Mas Arifin. Aku merasa hangat dan nyaman. Oh, beginikah rasanya bisa memiliki orang yang kita cintai? Aku merasa sangat bahagia saat ini.
Apa masih ada part berikutnya untuk kisah cinta kita, Mas? Tanyaku masih dalam dekapan Mas Arifin. Aku rasa cukup, Ben. Kita tidak perlu part berikutnya untuk menceritakan keindahan cinta kita. Cukup hanya kita berdua yang akan merasakannya. Balas Mas Arifin mantap. Dan kisah ini pun berakhir dengan indah. Dua hati yang saling jatuh cinta pun akhirnya menyatu. Demikian kisah cinta laki-laki biasa ini terlukis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Muah.